Assalamualaikum sahabat PM, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana caranya supaya terhindar dari sengketa pembangunan rumah antara pemilik dan pemborong? Di awal 2019 akhirnya gue ngejejekin hati pengen ngebangun rumah. Karena gue pikir juga duit gue selama ini nabung sama dia kan, ya udah bangunlah tuh rumah belum jadi, ada kata iya nggak kata i nggak kata u, dia tinggal begitu aja los kontak langsung. Supaya terhindar dari sengketa pembangunan rumah harus ada kontrak. Kontrak adalah perjanjian yang berisi tentang hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selama kedua belah pihak sepakat, maka itu berlaku untuk keduanya saling mematuhi dan saling menepati untuk melaksanakan kontrak tersebut atau perjanjian tersebut. Itu adanya ijab di antara mereka. Ijab, sepakatan berdua bahwa kaitannya dengan adanya rezeki, dia mau berniat membangun rumahnya di atas tanah yang dia miliki saat ini dengan ketentuan barang, harga, dan cara pembangunannya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian sebaiknya terdokumentasi, memang tidak harus tercetak bagus, formal, tetapi yang penting terdokumentasi. Bisa dalam bentuk hard copy atau cetakan berupa kertas yang ditulis tangan boleh, diketik boleh, dicetak komputer boleh. Yang penting kedua belah pihak sudah membaca dan menandatanganinya. Atau hanya berupa audio yang direkam dalam media-media misalnya di HP, atau juga boleh juga rekaman berupa video kedua belah pihak selfie misalnya begitu, lalu disebutkan apa-apa hal yang diperjanjikan dan disepakati bersama. Yang penting kedua belah pihak menyepakati. Nih, aku cuma kasih contoh kayak gini ya. Ini berkas dari percakapan kami, ya kan? Percakapan, iyalah segininya gue percakapan, desain sama mutasi segala macam. Alhamdulillah, Allah masih sayang sama aku. Jadi semua masih ada. Juga bisa dalam bentuk soft copy misalnya, ditulis di dalam komputer atau di WA atau di HP atau dalam bentuk apapun lah formatnya, lalu disimpan dalam bentuk file. Yang penting nanti pada saat terjadi masalah atau untuk mengingatkan kedua belah pihak, hal-hal yang sudah disepakati dan disimpan tadi dapat dibaca kembali dan ditunjukkan oleh kedua belah pihak untuk saling mengingatkan. Juga akan lebih baik kalau ada saksi. Bila ada yang menyaksikan dari kesepakatan tersebut, maka akan lebih baik. Kontrak atau perjanjian tersebut berisi antara lain, pertama adalah gambar atau objek yang akan dilaksanakan. Ini gambarnya, ya. Oke, ini gambar desainnya ya. Gambar desain. Gambar tidak dalam bentuk yang harus bagus, tetapi cukup misalnya dengan coretan-coretan. Atau bila tidak bisa menggambar, bisa dibuat dengan foto, kemudian diberi tanda-tanda bahwa hal-hal ini yang akan dilaksanakan, itu juga bisa. Jadi tidak harus digambar teknis yang jelimet seperti itu, difoto kemudian diberi tanda, atau kemudian kalau juga nggak bisa, dibuat narasi yang menyatakan bahwa ada objek sesuatu dikatakan harus diapakan. Itu juga bisa gambar dalam bentuk narasi. Yang penting dapat dideskripsikan apa sih objeknya dan kemudian bagaimana itu dilaksanakannya. Jadi gambarnya tuh sejelas mungkin, gampang dimengerti oleh kedua belah pihak ataupun pihak-pihak lain yang nanti berkepentingan. Kedua, kontrak tersebut juga harus berisi tentang mutu dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Mutu itu biasanya disebut dengan spesifikasi. Spesifikasi teknis yang lebih tepatnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan bahan atau material, kemudian juga proses untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Misalnya dinding dari batu bata,
Kalau kemudian pondasi dari apa, misalnya dari batu kali atau dari cakar ayam, dari beton dan sebagainya. Kemudian juga nanti catnya, mereknya apa misalnya begitu. Nah, itu adalah spesifikasi teknis yang berkaitan dengan mutu dari satu pekerjaan. Dan itu dicantumkan dalam kontrak sejelas mungkin. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya cukup dinyatakan bahwa ini bahannya misalnya dari batu kali, dindingnya dari bata ringan umpamanya, lalu plafonnya dari gypsum. Nah, itu adalah spesifikasi teknis, harus jelas. Sehingga kedua belah pihak nanti, kalau kontraktornya melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Yang ketiga, kontrak berisi biaya atas pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan, dan itu dibuat rinciannya. Biasanya rincian dari biaya tersebut adalah mengenai pekerjaannya dan kemudian jumlahnya, lalu di total, sehingga dalam rincian itu jelas serinci mungkin ya kalau bisa. Misalnya kalau mau membuat meja dapur begitu, lalu di meja dapur tersebut berisi apa aja, misalnya mengenai keramiknya berapa, kemudian pekerjaan meja dapurnya sendiri dari beton berapa, lemarinya berapa, kemudian juga misalnya bak cucinya berapa, kerannya berapa, pipa pembuangannya berapa. Nah, itu semua dirinci bisa sampai detail seperti itu ya. Tapi tidak harus rinci sekali sampai kemudian skrup-skrupnya, bautnya dirinci, mungkin terlalu rinci ya. Tapi jelaslah bahwa setiap pekerjaan dijelaskan biayanya berapa. Memang ada beberapa macam untuk cara membuat rincian biaya, jadi bisa dirinci sampai ke bahan materialnya tersendiri, dan kemudian upahnya juga bisa dirinci tersendiri. Tapi biasanya itu sudah ada yang namanya disebut analisa harga satuan pekerjaan. Merinci bahan materialnya berapa, kemudian upah tenaga kerjanya berapa, lalu kalau yang hal-hal yang lain dicantumkan juga dalam analisa harga satuan pekerjaan, sehingga dalam harga satuan di situ sudah ada rinciannya. Tinggal dikalikan luasnya berapa misalnya. Jadi itu harus ada dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa untuk satu pekerjaan ada harga satuannya. Tinggal nanti kalau ada menambah atau mengurangi dikalikan saja dengan luasnya misalnya begitu, atau volumenya. Keempat, berisi cara bayarnya bagaimana. Uang mukanya berapa, terminnya berapa. Termin itu pembayaran semacam cicilan begitu ya. Cicilannya berdasarkan apa? Bisa berdasarkan cicilan tetap misalnya per bulan, atau berdasarkan prestasi pekerjaannya. Kalau misalnya meja dapur selesai bayar sekian, kalau misalnya pasang pintu selesai bayar sekian. Nah, itu namanya progress payment ya kalau seperti itu. Kalau tadi bulanan disebut monthly payment atau bayaran bulanan. Ada yang namanya juga retensi atau masa pemeliharaan, biasanya ditahan dulu 5% untuk pemeliharaan. Kalau nanti pekerjaan yang dilaksanakan itu ada ketidaksempurnaan, nah untuk penyempurnaannya 5% itu sebagai jaminannya. Kelima, juga yang harus disepakati adalah jadwalnya. Jadi harus dijelaskan mulainya kapan dan selesainya kapan. Jadwal juga bisa dinyatakan dalam parsial. Jadi misalnya parsial itu begini, misalnya kalau bikin kamar mandi harus selesai tanggal sekian, kemudian meja dapur harus selesai tanggal sekian. Itu bisa seperti itu ya. Itu namanya jadwal parsial. Dan kemudian dituangkan juga bahwa semua itu seluruhnya harus sudah selesai misalnya pada tanggal berapa. Atau juga bisa dinyatakan dalam bentuk durasi, misalnya 120 hari. Hari itu ada hari kerja juga hari kalender ya. Kalau hari kerja saja dihitung. Tapi kalau hari kalender ya termasuk libur itu semuanya dihitung. Yang keenam adalah mengenai serah terima. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan tersebut supaya bisa diterima oleh pemilik bangunan, sehingga kontraktor jelas untuk
persiapan menyerahkan hasil pekerjaannya itu persyaratannya semua sudah dipenuhi, disiapkan, dan kemudian itu diserahkan kepada pemilik bangunan. Ya tidak usah muluk-muluk sebenarnya. Yang disepakati seperti apa ya, misalnya kalau meja dapur sudah dicat harus bisa diserahkan. Kalau kemudian misalnya kamar, misalnya sudah terpasang semuanya, misalnya plafonnya, keramiknya, pintunya, kalau ada furniture di dalamnya, itu juga disepakati kalau sudah ada baru bisa diserahkan. Nah itu syarat-syarat juga harus dijelaskan. Atau kalau itu hanya satu jadwal saja bahwa keseluruhannya diserahkan dalam bentuk bagaimana, nah itu disepakati sehingga jangan sampai nanti pemilik bangunan menolak yang tidak beralasan, atau sebaliknya kontraktor atau pemborong menyerahkan dalam keadaan yang barangnya tidak bisa dipakai, sehingga keduanya jelas kondisinya seperti apa, barang itu diserah terimakan dalam jadwal yang sudah disepakati tadi. Kalau nggak sama, boleh komplain. Kalau nggak sesuai, boleh komplain. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu tentang namanya masa pemeliharaan. Biasanya disebut atau berkaitan dengan sesuatu yang bersifat cacat mutu. Cacat mutu adalah pekerjaan yang sudah dilaksanakan namun tidak sempurna fungsinya. Sehingga harus ada penyempurnaan atau perbaikan-perbaikan tertentu sehingga harus dinormalkan kembali atau disempurnakan sehingga berfungsi dengan baik sesuai apa yang sudah disepakati. Nah, masa pemeliharaan ini biasanya diberikan waktu. Biasanya sih antara 2 bulan sampai 6 bulan. Kalau dalam masa 2 sampai 6 bulan tersebut terjadi ketidaksempurnaan, maka kontraktor atau pemborong wajib memperbaikinya. Masa baru 2 minggu gue pindah rumah, itu rumah lempengan yang kamar gue retak. Ya, demikian tadi sahabat PM, cara-cara untuk terhindar dari sengketa pembangunan rumah. Tidak saja pembangunan rumah, juga di proyek-proyek besar pun seperti itu. Jadi harus jelas, kontrak-kontrak besar saja sering sekali terjadi sengketa. Apalagi rumah-rumah sifatnya rumah-rumah kecil ya, rumah-rumah biasa, dan itu biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian lisan, lalu keduanya tidak mengingat lagi kalau tidak terdokumentasi sehingga terjadilah sengketa. Namanya juga dengan sahabat, dengan keluarga, lalu ya sudahlah tahu sama tahu, udah sana bangun rumah, lalu setelah dibangun ternyata tidak sesuai ekspektasi atau bayangan dari pihak pemilik bangunan, misalnya seperti itu, sehingga saling menuntut dan bahkan sampai ke pengadilan. Emang yang menjadi saya sayangkan di sini juga terhadap klien kami ini, mungkin karena rasa percaya dan rasa sayangnya melebihi seperti keluarga, sehingga rasa keprofesionalannya itu hilang. Padahal sebenarnya sederhana saja. Jadi kalau disepakati secara lisan pun tidak apa-apa, tapi tadi didokumentasikan dalam bentuk apakah audio atau dalam bentuk video selfie misalnya, disimpan di dalam satu file soft copy, sehingga nanti kalau misalnya terjadi suatu perselisihan itu bisa dibuka kembali untuk saling mengingatkan. Demikian cara untuk terhindar dari sengketa pembangunan rumah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.